Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya, khususnya para subscriber saudaraku di channel Jalan Surga ini, hingga detik ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di channel ini dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa seperti biasanya, sebelum Abah Gusli melanjutkan, untuk terlebih dahulu Abah selalu mengajak saudaraku dimanapun saja berada, untuk terlebih dahulu marilah kita sama-sama menyampaikan selawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sama-sama kita ketahui, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini konten yang Abah sampaikan adalah tentang satu buah amalan atau ayat sangat pendek. Ini yang sangat benar-benar ditakuti oleh para pelaku perdukunan, khususnya para dukun santet, saudaraku. Mungkin bisa jadi saat ini saudaraku mengalami sendiri sedang disihir, ditenung atau diguna-guna oleh para pelaku dukun kejahatan. Atau bisa jadi ada di antara saudaranya, temannya, orang tuanya, ya, sedang disantet. Jadi nggak perlu lagi saudaraku takut, nggak perlu lagi harus pergi ke dukun sana sini. Yang ada ini perbuatan dari dukun santet. Nanti saudaraku pergi ke dukun, saling serang, itu gaya mereka. Ujungnya mereka kerjasama, satu masukin satu ngeluarin, satu masukin satu ngeluarin. Ujung-ujungnya apa? Kita jadi sumber ladang penghasilan mereka. Nah, contohnya gimana Abah? Yang satu nyantet, nah dukun satunya datang ngobatin. Wah, ini beli minyak, ini maharnya segini, sekian ratus juta, dikasih duit, top, dikeluarkan, keluar, ya. Jadi keluar santetnya tadi. Nanti jarak 3 hari atau seminggu, udah anteng-anteng, dikirim lagi, top, nah, ayo masukin. Nah, satunya nanti otomatis kita minta tolong lagi sama dukun nolong kita tadi. Kita telepon lagi atau kita datang lagi, Mbah tolong ini Mbah. Datang lagi dukun ini, wah ini lebih berat ini, yang nyerang lebih dari kemarin 2 orang nih, 4 dukun sekaligus, maharnya ini 200 juta, kita bayar lagi, dan itu terjadi seterusnya. Inilah yang namanya kong kali kong, kerjasama, kerjanya dukun. Makanya perlu saudaraku ketahui, ini terserah ya bagi para oknum dukun yang tidak suka dengan Abah Gusli, Abah tunggu ya. Dan kalian ingat para dukun, kalau sudah mendengarkan ini juga belum bertobat, belum jerah, maka tanggung sendiri akibatnya kalau akhirnya kalian lenyap dari muka bumi ini, ya. Perhatikan itu. Jadi nggak perlu lagi saudaraku takut diancam santet, sok silakan, monggo, ya. Jangan takut. Takut hanya satu saudaraku, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada dukun. Dan satu hal yang perlu saudaraku ketahui, dukun itu hanya ada 2 di muka bumi ini. Kalau bukan dukun penipu, ya dukun cabul. Ya antara 2 itu. Namanya dukun santet itu nggak ada yang bagus. Nah, dan nggak perlu ditakuti, nggak harus perlu pergi ke dukun sana, dukun sini. Jadi nggak boleh berobat, boleh. Kalau saudaraku mau minta tolong dengan syariatnya daripada habaib para ulama, para kiai, ya sah-sah saja. Karena mereka menggunakan amalan dari Allah, amalan dari Al-Quran, yang memang itu nyata-nyatanya bisa menghancurkan perdukunan. Tapi setelah mendengarkan apa yang sudah Abah sampaikan, lebih baik coba kerjakan sendiri dengan sangat simpel, sangat mudah saudaraku. Ya. Tidak sesulit yang saudaraku takutkan, tidak sesulit yang saudaraku bayangkan untuk mengembalikan santet, bahkan bisa menghancurkan atau membinasakan si dukun itu sendiri. Nah, di sini dampaknya apa? Dampaknya bukan si pelaku dukun santetnya saja nanti akhirnya binasa. Bisa jadi yang nyuruh siapa? Yang nyuruh si A. Si A pun ini kena dampaknya. Bisa jadi kecelakaan,
bisa jadi musibah sakit, lumpuh nggak akan sembuh, bahkan bisa sampai kematian. Hati-hati ya. Jadi begini saudaraku, pengalaman ini selain pernah Abah Gusli praktekkan sendiri, ya karena jujur saja, Abah Gusli sendiri sudah beberapa kali, mungkin niatnya mau mencoba saja, mau ngetes atau mau membunuh, yaitu Allah alam, hanya Allah yang tahu. Intinya Abah pernah diserang beberapa kali pada saat itu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini pun Abah masih sehat walafiat. Dan demi Allah, bahkan pernah Abah lihat dari beberapa dukun yang pernah menyerang Abah Gusli, sekarang mereka sudah almarhum. Nah, alhamdulillah. Apakah Abah Gusli membalas? Tidak, semuanya Abah serahkannya kepada Allah. Abahnya baca ini aja kok, simple. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga Abah gunakan untuk para pasien, khususnya saudara kita yang sempat pernah minta bantuan ke Abah Gusli, yang saat itu memang terkena sihir, ya. Bahkan yang perutnya sampai membengkak, hampir seperti mirip, mohon maaf, seperti ibu-ibu yang perutnya sudah bengkak hampir 9 bulan. Ini dibawa ke dokter, nggak bisa deteksi, dengan alas canggih apapun nggak bisa dideteksi. Dibawa ke dukun pun begitu, diobati 3 hari seminggu sembuh. Tapi anehnya nanti datang lagi, besar lagi, akhirnya duit lagi, sembuh lagi, dan itu jadi sumber penghasilan para dukun. Digunakan kesempatan itu, yang satu masukin, yang satu ngeluarin, satu masukin, satu ngeluarin. Jadi stop lah ya, dengan tipu-tipu musibah para dukun seperti itu jangan lagi diikuti. Nah, dan yang ketiga, ini pengalaman kisah nyata. Abah Gusli pernah bertemu langsung, bahkan ngobrol langsung dengan pelakunya. Dan alhamdulillah pelakunya ini adalah seorang wanita. Tapi bersyukur pada Allah, di saat bertemu dengan Abah Gusli dia sudah mantan. Nah, artinya apa? Dia sudah bertobat, dia sudah insaf. Dia sudah mengaku kalah, dia menyerah, akhirnya bertobat, dan dipertemukan oleh Allah itu pada satu kesempatan ngobrol langsung, bisa ngobrol dengan Abah Gusli. Jadi singkatnya begini saudara, di saat kami santai-santai bercerita bla 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 hampir 30 menit, kemudian ada satu pertanyaan dari Abah Gusli yang setengahnya menjebak dia. Kalau dia sudah bertobat, sudah tahu, kita tidak perlu dibahas karena sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Mungkin sampai batas itulah dia harus bertobat karena dikalahkan oleh seorang kiai pada saat itu dan hampir dia tewas ya. Kemudian apa sih sebetulnya di antara amalan-amalan orang muslim ini khususnya? Biasanya kalau disantet mental ya, santet itu nanti kita bacakan ini di ruqyah mental, bahkan bisa jadi ya kalah, tapi dalam 2-3 hari dia kembali lagi. Ini rahasianya di mana sih supaya dia tetap berhenti santet itu, langsung kembali hancur, bahkan bisa membinasakan pemiliknya? Apa kata dia? Jadi begini Gus, satu, saya paling tidak takut dengan orang walaupun gelarnya mau kiai, mau ustaz, mau taat beribadah, mau puasa, mau sedekah, mau zikir ini itu, sholatnya tidak pernah putus. Tapi dia yang sholatnya tuh hanya semata-mata tujuannya untuk dia sendiri. Nah itu masih bisa kita masukin ya. Orang yang taat, sholat, ngaji, tapi ngajinya tujuannya untuk ria, supaya orang tahu saya ngaji. Dia sholat supaya orang melihat kalau saya sholat. Itu masih bisa kita masuki. Jadi satu yang sulit kita masuk itu adalah orang-orang yang sholatnya memang bukan untuk tujuan dia sendiri, tapi dia merasa ini adalah kebutuhanku sholat, kebutuhanku untuk hidup, karena ini adalah perintah dari Allah langsung dan diniatkan hanya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Nah itu sulit untuk kita tembus. Yang keduanya, orang yang mengaji tapi diniatkan semata-mata hanya kepada Allah SWT, bukan untuk pamer atau ria. Dan satu hal lagi Gus, yang paling saya takuti, ini pengakuannya ya, pengakuan dari si ibu mantan dukun itu sendiri. Ini wanita loh ya, usianya belum terlalu tua, tapi dia sudah pensiun karena sudah mendapat karma yang setimpa atas perbuatan selama ini. Bahkan pengakuan dia sudah puluhan nyawa itu dilenyapkan oleh dia. Nah ini versinya dia ini dukun santet kelas papan atas yang harganya nggak mau di bawah 100 juta. Bisa jadi mobil Alphard, mobil Pajero, bahkan pernah dia menerima proyek itu yang sampai di atas 1 miliar pada saat itu. Nah, apa kata dia? Saya paling benci, paling kesel kalau orang yang saya santet ini kemudian ada orang ujung-ujung datang bawa air setengah ember,
dikasih persan jeruk, dikasih garam, kemudian dibacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Waduh, itu saya tobat benar Gus. Saya bilang, kenapa? Kenapa kalian takut dengan hal seperti itu? Masya Allah, itu ayat yang dibaca itu benar-benar subhanallah Gus. Jadi saya waktu itu pernah mengalami, itulah saya kalahnya pada akhirnya saya bertobat. Itulah yang terakhir menghantam saya. Dari tiga ya katakanlah iblis atau pesuruh atau prewang lah katakanlah, itu yang saya suruh berangkat untuk masuk ke dalam orang itu padahal sudah 3 bulan. 3 bulan itu orang itu saya santet sampai dia lumpuh, nggak bisa makan, nggak bisa minum, badannya kurus kering. Nah, diobati dari mana-mana, saya hanya ketawa saja. Datang seseorang nolong dia, tahu-tahu bawa air itu diisi persan jeruk sama garam, dibacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali. Kemudian untuk mandi orang sakit ini, lah nggak lama itu termasuk setan atau apapun yang saya suruh itu pulang, itu sudah pincang semuanya udah. Saya tanya, kenapa kalian pulang? Saya nggak sanggup, saya ngaku nyerah. Mending kamu bunuh saja saya daripada saya suruh ke sana lagi. Saya nggak sanggup lagi. Nah, akhirnya apa? Nggak jarak lama, malamnya si mantan dukun sate ini tidur, kemudian dia seperti bermimpi seperti tidak. Dia diikat, disiksa, dibakar di atas api sampai pagi. Nah, yang anehnya lagi, begitu bangun tidur, badan ini melepuh, bengkak seperti kebakar semuanya. Nah, disitulah akhirnya dia bingung. Dia akhirnya nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun, matanya ini sudah blur, pendengarannya sudah nggak normal, penglihatannya nggak normal, bahkan dia maaf ngomong ini buang air besar, buang air kecil sih di situ. Pagi hari dia kaget, nggak bisa apa-apa lagi, lumpuh total setelah itu. Nah, sehingga waktu sebulan 2 bulan akhirnya datanglah seseorang, ya katakanlah kiai, mungkin dari saudaranya diminta tolong, kenapa saudara saya seperti ini. Disampaikan oleh kiai, ini adalah sebab karma dari dirimu sendiri yang sudah melakukan kejahatan yang luar biasa, sudah menghabisi nyawa beberapa orang manusia yang bukan menjadi hakmu tapi kamu rebut. Nah, akhirnya alhamdulillah dia bertobat, kemudian minta tolong sama kiai itu dari saudaranya, kemudian dibersihkan, dibacakan doa. Alhamdulillah berangsur-angsur 1 minggu dia perutnya udah mulai mengempes, badannya sudah mulai bisa bergerak, sudah mulai bisa makan dan sembuh pada akhirnya. Setelah itu dia menyatakan diri menemui kiai tadi, bertobat dunia akhirat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Alhamdulillah sampai detik ini orangnya masih hidup dan sudah pernah bertemu dengan Abah Gusli dan sekarang sudah menjadi orang yang baik, bahkan tidak pernah tinggal sholatnya, wirid zikirnya, rajin beribadah, rajin bersedekah dan sering komunikasi dengan Abah Gusli. Mohon maaf untuk datanya tidak Abah bisa bagikan, karena apa? Itu sifatnya privasi ya. Itu pengalaman kisah nyata. Jadi hanya satu. Kalau memang di antara saudaraku atau saudaraku ada yang diserang oleh santet, ditenung, diguna-guna, disihir, nggak perlu dukun lagi. Ambil air setengah ember, kasih perasan jeruk nipis atau jeruk burut juga boleh, kasih garam, kemudian bacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Kemudian tiupkan ke air tadi 3 kali, gunakan untuk mandi. Insya Allah, maka sudah kamu lihat sendiri manfaatnya nanti. Sembuh dengan seketika. Baiklah saudaraku, sedikit tambahan dari Abah Gusli, khususnya mungkin saat ini yang sedang menderita sakit, penyakit apapun itu. Yang Abah masukkan adalah penyakit medis dan non medis. Nah, yang medis apa? Ya medis diantaranya darah tinggi, stroke, diabetes, asam urat, rematik dan sebagainya. Yang non medisnya ya karena serangan sihir, guna-guna, tenung, santet dan sebagainya. Jika saudaraku memang membutuhkan jasa dari Abah Gusli, sekarang Abah Gusli sudah memproduksi 1 botol minyak itu isinya 100 ml ya. Itu namanya minyak MGH, minyak Garda Husada. Ya, yang sudah Abah ritualkan, yang terbuat dari minyak kelapa nunggal, sudah diseringkan doa. Insya Allah dengan kekuatan minyak yang Abah miliki ini nantinya bisa membantu menyembuhkan penyakit saudaraku sendiri. Jadi garis besarnya, jika nantinya pada saudaraku dioleskan dengan minyak ini, apapun sumbatan-sumbatan yang ada dalam tubuh kita itu akan keluar dengan sendirinya, bisa dilihat dengan kasat mata melalui kulit.
yang sakit itu sendiri. Nah, bagi yang berminat silahkan nanti bisa menghubungi Abah Gusli di nomor WhatsApp Abah Gusli yang sudah Abah tampilkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Maunya mau berapa botol, alamatnya di mana, atas nama siapa penerimanya, nanti bisa dikonsultasikan langsung. Nanti akan Abah sertakan di situ 1 botol minyaknya dan brosurnya, nanti bisa dibaca sendiri di dalam paket dan itu siap pakai. Yang perlu sudah aku ketahui, apapun penyumbatan yang keluar dari tubuh manusia yang nantinya itu jika dioleskan sudah terlihat, bisa dilihat, itu tidak perlu takut, nanti tinggal diambil saja pakai tisu, dikuburkan saja atau di larung atau dihanyutkan di sungai yang mengalir ya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat surga dan rahmatullah. Abah rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian ucapan kata-kata. Dan tak lupa juga Abah ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Di akhir kata Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.